Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صدق الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه آمين. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saya akan berbagi tafsir Al-Quran Al-Karim dengan belajar membaca kitab Tafsir Al-Jalalain karya Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Wahabi dan belum selesai dilanjutkan oleh murid beliau yang bernama Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah. Agar sedikit mendalam atau detail, maka saya menggunakan kitab pemandu, yaitu kitab syarah atau khasiah penjelasan terhadap tafsir Al-Jalalain yang bernama Al-Futuhatul Ilahiyah karya Syekh Sulaiman bin Umar yang dikenal dengan Syekh Al-Jami. Kitabnya terbitan penerbit Darul Fikr, Beirut, Lebanon, tahun 1415 Hijriah, yang bersesuaian dengan tahun 1994 Masehi. Jadi kitab Tafsir Al-Jalalain ini termuat dalam kitab khasiah yang bernama Al-Futuhatul Ilahiyah Bitawdi Kitab Siril Jalalain Bitaqa'iqil Qafiyah Lidaqa'iqil Qafiyah.
Al-Futuhatu Ilahiyah sebagai penjelasan terhadap tafsir Al-Jalalain untuk hal-hal yang taqoi artinya kalau aslinya lembut, artinya hal-hal yang al-khafiyah yang sama, jadi masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kira-kira begitu. Kali ini saya akan belajar membaca surah Al-Baqarah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Ma minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallah. Sampai ayat 10, ayat 6. Kita baca pelan-pelan, belajar soal ini. Dan kitabnya baru. Kita hasilnya ngaji, ya belentong-belentong mungkin kurang nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, orang-orang. Silai alladzina kafaru, yang mereka ingkar, ya, kufur, menolak kebenaran. Kebenaran, ya, kalau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh mereka, tidak diterima sebagai Rasul, kira-kira. Jadi kafir yang, wah ini mungkin tingkatannya yang paling tinggi, kafir yang sampai mati tidak bisa tobat. Ka'abi Jalin, adapun contohnya adalah sepasang Abu Jahal, wa Abi Lahabin dan Abu Lahab, wa nahwihima dan semisal keduanya. Innal ladzina kafaru sawa'un, adalah sama saja. Alaihim, atas mereka, a'andartahum, adapun apakah kamu Muhammad telah memperingatkan terhadap mereka. Jadi memperingatkan, ya,
Nanti diterangkan di belakang. Anzartahum, apakah adapun apakah kamu Muhammad memperingatkan terhadap mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak memperingatkan kepada mereka, adalah layu minum, mereka tidak bakal pergi. Nah, ini rupanya bacaannya kalau saya melihat-lihat ya di hasyiahnya, anzartahum itu dibaca 5 macam. Pertama dibaca bitahqiqil hamzataini. Jadi hamzahnya dibaca tampak keduanya, dinyatakan. Jadi anzartahum, ya kurang lebihnya begitu. Jadi hamzahnya berbunyi keduanya. Terus ada lagi di samping hamzahnya berbunyi keduanya, ini pada hasyiah ya. Qauluhu bitahqiqil hamzataini. Adapun ucapan Syekh Jalaluddin Asyuti berupa lafaz bitahqiqil hamzataini, yang artinya dengan menyatakan, menampakkan kedua hamzah. Hamzah yang pertama itu pertanyaan, apakah? Terus hamzah yang kedua adalah hamzah termasuk huruf dari kata andaro, dari andarta itu. Jadi hamzah termasuk cikal bakal kata andaro itu. Dan di sini ditafsirkan, diberi penjelasan. Qauluhu, adapun ucapan Syekh Jalaluddin Asyuti bitahqiqil hamzataini, ai ma'a idkhali alifin. Jadi ada yang dibaca aan, tapi ada yang dimasukkan huruf alif. Bainahuma di antara kedua hamzah itu. Setelah hamzah yang depan dimasukkan huruf alif. Biqadril maddi, yang membacanya sekitar huruf mad atau bi'i yang bersifat tobiat atau watak. Biasanya mad tobi itu panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Berarti watarki, dan tidak usah dimasuki alif. Nah, itu tadi anzartahum, berarti tidak dimasuki alif. Kalau dijejali alif, ya, dimasuki alif, maka bacanya kurang lebihnya begini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Satu alif anzartahum. Nanti hamzahnya keduanya tampak, tapi ada yang satu tidak di watarkihi, ya. Yang satu bi'idkhalil alif ma'a idkhali alifin, ya, disertai memasukkan huruf alif bainahuma di antara kedua hamzah. Biqadril mad tobi'i, sekitar panjangnya mad tobi'i. Ya, mad tobi'i ya 2 harokat. Misalnya bismillah sekarang, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayunan aja, 2 harokat. La ma nit lahi
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah 2 bacaan. Terus bacaan selanjutnya dibaca tasyil. Tasyil itu ada yang mengatakan jadi hamzah yang kedua mirip-mirip hak. Jadi kalau ini andartahum jadinya andartahum. Jadi dibaca tasyil. Di samping tasyil ada lagi ditambahi wa idkhali alifin dan wa memasukkan huruf alif bainal musyahalah di antara hamzah yang kedua itu yang ditasyil wal ukhra dan hamzah yang lain, hamzah yang depan. Ya hampir sama dengan yang tadi kita kekil hamzati wa ibtalisannya ta'alifan, yang kedua diganti alif tapi panjangnya cuman itu tadi 2 harokat atau 1 alif. Nah, yang ketiga baca tasyil. Jadi andartahum. Yang keempat ditambah alif. Yang keempat ini wa qalu wa italisania alifan aimam tutatan. Jadi adapun ucapannya wa italisania alifan, nah, ini yang bukan untuk yang depan termasuk ya, ini untuk tadi ada yang alif, tadi alifnya ada yang sekitar ya, tahqiq tadi sendiri ini ya, di luar tahqiq. Jadi tahqiq tadi ada yang dijejali, diselingi alif ya, di antara a tengah-tengahnya diberi alif. Jadi andartahum, satu matobi yang depan andartahum, panjang bang, memang huruf ikhfa ya, mati kita muter alam biaya yang ikhfanya yang panjang. Jadi katanya jadi watarki dan meninggalkan mengganti alif ya. Dan meninggalkan memasukkan alif. Jadi idkhali alif ya. Berarti ini sudah 2 bacaan. Kalau tidak diberi tambahan alif, dimasuki alif, maka andartahu. Itu biasanya bacaannya kalau tidak salah Imam Nafi rahimahullah. Yang ketiga ini idkhal ya. Tasyil dulu. Tasyil yaitu tadi bacanya andartahu. Berarti hamzah yang kedua semacam mirip-mirip ha. Jadi keterangannya memang ada yang gitu. Baca tasyil itu secara logat ya meringankan atau menggampangkan, memudahkan tasyil. Jadi mungkin ini agak berat. Supaya gampang andartahum. Hamzah yang kedua diringankan, dilunakkan. Nah, yang keempat wa idkhali alifin bainal musyalah. Jadi setelah tasyil andartahum ini dijejali ya, dimasuki alif juga.
Dan panjangnya, nah ini bacaan siapa ya, kalau membawa kitab firasat ya bisa saya, tapi hanya membawa tafsirnya saja. Ya, untuk mungkin pada edisi mendatang saya berusaha download, nanti saya kopas, karena di sini belum ada kitab firasat atau kira asro. Yang download aja enggak apa-apa, yang penting tulis, nanti tulis dipakai panduan itu, ini bisa diulang nanti. Nah, kalau dibaca misalnya kita kikil hamzah itu bacaan siapa, yang jelas kalau tidak salah Imam Nafi ya. Dan mungkin imam yang lain, kalau dalam qiraat mungkin kita bisa mengetahuinya, ada keterangan. Nah, ini qiraatnya siapa lah, mungkin ini bisa diulang. Yang penting sekarang menerapkannya saja, cara membacanya saja. Jadi waqalu, adapun ucapan Syekh Jalaluddin Asyuti rahimahullah, wa ibdali saniyati alifan. Jadi di samping takik hamzah 2 ada menggantikan hamzah yang kedua dengan alif. Tafsirnya oleh Syekh Sulaiman atau Syekh Jamal, khasiahnya Jalalain, tafsir Al-Jalalain. Aimamdu datan, yakni dibaca panjang. Mad dan dengan bacaan mad laziman yang disebut mad lazim. Panjangnya bikot risalah si alifatin, sekitar 3 alif atau 6 harokat. Ini termasuk bacaan yang ketiga sudah. Jadi sebelum tasil sudah ketiga. Dengan aan dartaum, terus ada lagi yang menjejali alif di tengah-tengah a itu, tapi panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat. Jadi an dartaum yang pertama, yang kedua itu kan sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dartaum, 2 bacaan. Sekarang ibdalisannya alifan ini di sini diuraikan di tafsir Jamalnya, matnya mat lazim. Ini bacaan yang ketiga. Jadi mat lazim berarti bacanya panjang. Dartahum, jadi diganti jadi alif yang kedua. Alif ya, bukan tidak hamzah, sudah jadi alif. Jadi tinggal memanjangkan 6 harokat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kemudian dibaca tasyil keempat ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Baca tasyil andartahum, an kayak alifnya. Di alif tapi agak ini karokatnya ya, makharid hurufnya ya, tempat-tempat keluarnya huruf ini berdekatan semua. Ya, sumali akesal halki hamjun ha'u sumali wasti fa ainun ka'u. Jadi pada pangkal tenggorokan yang paling atas, ini adalah hurufnya hamzah.
summa li aksal kalqiyam junha'u summa li wastihi fa'ainun kau. Ain dan ha di tengah tenggorokan. Berarti yang paling bawah win, ya. Yin dan ho. Di huruf hamzah, huruf falki namanya. Sebut huruf falki, huruf ada 6 yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, ho. Yang paling dekat dengan dada. Setelah tasjil ditambahi lagi wa idkhali. Ini tasjil ditambahi, tapi tadi itu ya yang panjangnya tidak seberapa tadi. Andartahum. Jadi panjangnya yang tadi sekitar satu alif atau 2 harokat. Dan watarki sudah termasuk takikil hamzah tadi. Final misal tasilnya ditinggal berarti ya tasil biasa. Jadi innal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Alam isawab ya, kira-kira seperti itulah. Kalau ingin belajar ya harus berhadapan dengan seorang ustadz atau kiai atau syekh yang punya silsilah sanad ya hingga kepada Rasulullah SAW. Itu bisa persis nanti. Kalau saya cuma ngaji-ngaji kepada Pak Yai, tapi saya sendiri nggak punya silsilah yang sampai tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi saya di sini hanya mencoba praktekkan saja, kurang lebihnya kayak itu. Yang diutamakan di sini bukan bacaan, ini hanya tambahan pengetahuan, tapi memahami kandungan atau isi dari Al-Quran. Kita lanjutkan sekarang apa itu tafsiran Syekh Jalaluddin Asyuti. La yu'minuna. Jadi apakah mereka kamu beri peringatan atau tidak Muhammad, maka adalah mereka ya, bukan maka, adalah mereka tidak akan beriman. Hal ini li ilmillahi ya, karena ilmu Allah sudah diketahui oleh Allah tentang keberadaan mereka, keadaan mereka. Dalika yang tidak beriman itu. Artinya memang sudah kotornya begitu. Sampai mati ditakdirkan tidak beriman. Fala tatma, maka janganlah terlalu berharap kamu Muhammad fi imanihim, terhadap mengenai imannya mereka. Wal indar, adapun pengertian peringatan adalah ilamun, pemberitahuan, ma'atafwif, disertai usaha menakut-nakuti. Nah, itu tafsirannya, tambahan keterangan ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan. Saya sudah bicara berapa menit ini? 29. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah
wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Khotama. Kalau bahasa Jawa, kalau di pondok-pondok kota mau ngelak. Ngelak bukan dahaga, tapi dicetak. Wes nyetak. Siapa sudah mencetak, siapa Allah ala qulubi, terhadap hati-hati mereka. Jadi yang dicetak kafir itu bukan lahirnya tapi hatinya. Toba'a, ya Allah sudah mencetak. Toba'a, jadi aslinya apa toba'a itu? Tempel ya, tidak salah ya. Suatul khatam ala syai'wata'i syanatan lima fihi walai syadar mana muratan bal murad bil qatmina adamu usulil haqqi wa tanukuhi wa istiqrari ya pasti hadal makna bidar bil khatam ala syai'i makul masyawal jamin tipal. Jadi intinya Allah Ta'ala itu sudah membuat tidak akan sampai kebenaran, tidak akan masuk kepada hati mereka. Wa adamu na balil murati bil khatimina adamu wusulul haqi. Jadi yang dimaksud toba'a di sini pengertiannya yaitu adamu wusulul haqi, tidak adanya sampainya kebenaran ila qulubi wa adamu nufudihi, tidak sampai juga tidak bisa menembus. Jadi artinya sudah digaris ya, toba lewas tausako, sudah mengikat kokoh Allah terhadap hatinya. Ibaratnya gitu sudah dicetak dan diikat kuat. Jadi kebenaran tidak bisa menembus, tidak bisa masuk, tidak bisa sampai ke dalam hati-hati mereka. Ya fala ya tegulu, maka tidak akan dapat masuk kepada hati-hati mereka. Bulu baum. Apa khairun? Kebaikan. Khairun kebagusan atau kebaikan. Wa ala sam'ihim, ala qulubihim, dan atas pendengaran ya, pendengaran apa? Pendengaran telinga ya, maksudnya pendengarannya. Wala sam'ihim, jadi pendengaran ya. Sam'un, tapi yang dimaksudkan adalah tempatnya mendengarkan, tempatnya pendengaran. Jadi telinga hati ya ini ya. Sam'ihim ya. Jadi wala sam'ihim. Jadi di sini diterangkan maktubun ala qulubihim. Wala sam'ihim, wakafnya dianggap wakaf tam ya, wakaf wal waqf walai tamun, wakaf yang sempurna. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Wala sam'ihim, jadi sam'ihim artinya ya telinganya, tempat mendengarkan berarti telinga.
tempat pendengaran. Fala yantafi'una, maka mereka, ya, orang-orang kafir tadi tidak bisa memetik manfaat bima terhadap apa saja yasma'una yang mereka mendengarkan ma terhadap apa saja minal haqi yang berupa kebenaran. Jadi walaupun kebenaran, dia mendengarkan telinganya, organ tubuhnya mendengarkan telinganya, tetapi telinga hatinya tidak tertembus apa yang didengarkan oleh telinga lahirnya itu. Wa ala abasyarim, lan iku tetap ing atase pira-pira mripate, ya, peningale wong-wong kafir mau. Wala absyarin, dan adalah pada mata-mata atau penglihatan mereka apa, ya, atau isyawatun, adapun tutup, ya. Di mata hati mereka, mata kepalanya yang melihat, tetapi ini mata hati. Isyawatun, apa isyawatun atau isyawatun, adapun tutup. Ditafsirkan gisyawa itu oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, gitoun, ada tutupnya. Karena penglihatannya tertutup, ya pada yubsiruna, maka mereka orang-orang kafir itu tidak bisa melihat al-haqqa, terhadap kebenaran. Walaum, dan bagi mereka, walau dan adalah bagi mereka apa, adabun, siksa, adimun, yang agung. Jadi artinya yang agung, berarti tidak remeh siksanya. Karena lawan katanya adim itu di dalam khasiatnya wadidul hakir. Jadi adim lawan katanya hakir, remeh. Tapi oleh Syekh Jalaluddin Asyuti, qawiyun, artinya siksa yang agung itu qawiyun, yang dasar, yang kuat, daimun, dan terus menerus. Ini saya sudah membaca. Nah, itu tadi ayat terkait orang kafir yang mungkin kelasnya kelas berat, ya. Ini lanjutannya wa nunzila fil munafiqin. Mungkin dibaca sedikit-sedikit, ya. Atau agak cepat aja, karena tadi yang lama kan meraktekkan macam-macam bacaan qiraat tadi. Wa nuzila, lan diturunno, wa nuzila, dan diturunkan fil munafikina, ditafsirkan ay fi bayani salihim al batinati wa dhuiro, di dalam menjelaskan tentang keadaan hal ikhwal orang-orang munafik. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallah. Apa ayat wa minan nasi dan seterusnya? Kalau diterjemah, wa minan nasi, lan iku setengah saking menungso, man utawi eneng wong. Oh, kok bahasa Jawa lagi saya. Ya, dulu ngajinya ya bahasa Jawa.
Kalau bahasa Jawa minan nasilan iku setengah saking para manungsa. Man utawi aneng wong atau man sapa wong. Wa minan nasi dan adalah sebagian dari para manusia. Man, adapun orang. Yakulu yang dia mengucapkan, dia berucap atau mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia mengucapkan, nah ini ditirukan oleh Allah Ta'ala, dibuka rahasianya ya, yang menipu para sahabat, dibuka oleh Allah Ta'ala melalui ayat ini. Jadi ada sebagian orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Muhammad SAW di zaman masa itu juga. Amanna billah. Jadi kalau ketemu para sahabat gitu ya. Jadi ada kelompok yang bagian dari manusia yang mengucapkan amanah, aku beriman. Kami beriman bila terhadap adanya Allah. Wa bil yaumi, dan kami beriman juga terhadap adanya suatu hari al-akhir, yang hari yang akhir. Yaumil qiyamah, yakni hari kiamat. Dikatakan hari kiamat li'annahu akhirul ayyam, karena hari kiamat adalah hari itu adalah akhirnya hari-hari yang semacam sekarang ini, hari-hari dunia. Wa mahumlan, dan tidaklah mereka, dan adapun mereka adalah, dan mereka, dan bukanlah mereka adalah bimukminin, orang-orang yang beriman. Artinya, dan adanya mereka adalah bukan orang-orang yang beriman. Nah, ini sambil lihat-lihat kasihannya ini. Jadi sebenarnya mereka tidak beriman. Lalu kenapa mereka menyatakan beriman? Tentu di zaman sekarang juga ada, sudah coraknya jenis-jenis manusia sebagian. Ada yang beriman, ada yang bertakwa, beriman sungguhan, bertakwa sungguhan. Ada yang ingkar, dan ada yang pura-pura beriman dan pura-pura bertakwa. Ya, nanti diterangkan, mungkin kurang sedikit. Wa ma'hum, adapun mereka, wa ma'hum, tidaklah mereka, adapun tidaklah mereka adalah bimukminin, orang-orang yang beriman. Jadi dia bukan orang beriman, padahal dia bukan orang-orang beriman. Ru'ya dipelihara fihi, di dalam lafaz wa mahum bimukminin. Jadi tadi wa minan nasi man ya. Ternyata man itu tidak hanya seorang ya. Ini domirnya, kata gantinya pakai mereka. Tapi man bisa sekelompok orang. Nah, sekarang wa ma'hum, hum itu kata gantinya man tadi, ya, sama pengertiannya. Ru'ya dijaga fi, di dalam lafaz wa ma'hum bimukminin. Apa makna man?
maknanya man. Jadi wa maum dan tidak ada dan tidaklah mereka ini man, maum dan tidaklah orang tadi. Jadi wa maum artinya dan man tadi tidaklah orang-orang yang tidaklah termasuk orang-orang beriman. Wafi domiri yakulu lab 2. Tetapi dalam lafaz yakulu tadi yang dijaga adalah lafalnya. Jadi man maka silai ya itu dibuat seperti mufrad saja yakulu. Tetapi di sini hum ya khobarnya dibuat bimu'minin. Mereka jadi mereka. Kalau di sana tadi kan seperti orang satu, man ya dulu orang satu yang berbicara. Tapi di sini ternyata man itu ya bukan satu, tapi mungkin sekelompok. Kalau sebagian ya bisa pakai ya dulu. Jadi wafi domiri yakulu yang kembalinya kepada man yakulu yang berucap siapa man. Man kadang orang satu bisa, orang banyak bisa. 3 kalab 2 lafadznya. Lafadznya man ya, lafadznya domir dijaga. Ru'iyah fi makna ya. Ru'iyah dijaga fi makna man di dalam lafaz hum dan bukanlah man tadi hum itu adalah bimu'minin, sebagian dari adalah orang-orang yang beriman. Artinya dia mengatakan beriman, membenarkan atau mempercayai terhadap adanya Allah Ta'ala dan adanya hari kiamat, tapi sebenarnya dia tidak lahir batin. Yukhadi'una Allah wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu yukhadi'una mereka. Sekarang kan jamak ini man tadi ya. Yukhadi'una mereka menipu Allah terhadap Allah, waladina dan menipu terhadap orang banyak, silanya amanu mereka yang beriman. Penipuan yang dilakukan oleh man tadi, man itu ya, yang jelas bukan orang satu di sini, orang banyak. Waminan nasi, karena ternyata sekarang yukhadi'una iman bisa mereka. Jadi karena man ya umum, maka bisa ya seseorang itu tidak ditunjuk si A si B nya ya. Seseorang bisa orang banyak atau farikun. Jadi sama dengan kelompok, man adalah sekelompok atau sebagian dari paminan nasi tadi sebagian. Jadi man ya farik ya sekelompok. Makanya bisa di sini yukhadi'una mereka menipu, membujuk Allah terhadap Allah Ta'ala waladina dan terhadap orang banyak amanu yang beriman aladina. Tipuan mereka bidari kilafima dengan menampakkan ya sesuatu yang tidak sama. Abtonu yang mereka
merahasiakan atau membatin terhadap ma. Minal kufri yang berupa ingkar, kekufuran. Untuk apa? Lihat Pak, agar mereka dapat menolak, menangkal, andum atas mereka agama terhadap hukum-hukum hukumnya emak. Misalnya kekafirannya atau kufur emak itu tadi dinyatakan, maka dia akan diperangi atau diboyong, ditawan, atau membayar jizyah atau pajak. Nah, mungkin menghindari itu. Supaya gak diperangi, maka dia dihukumi seperti orang beriman. Nah itu tujuan menipu di situ. Tafsirnya al-jalal. Ad-dunyawiyah, jadi supaya tidak dikenai hukum-hukum dunia, hukum-hukum duniawi yang jika dia mengaku kufur kafir, maka seperti diperangi atau ditawan atau membayar pajak. Wa ma yakdauna, dan mereka tidaklah menipu illa anfusahum, tidak lain hanyalah menipu kepada diri mereka. Li'anna wabala khidaim, karena apa bahayanya ya, dampak negatifnya tipu daya mereka adalah rajiun, kembali lain mengenai mereka, kepada mereka. Fayabtadikuna, maka dia apa, menjadi apa ya, kalau bahasa Jawa diwele-wele. Jadi terbongkar lah, terlihat kejelekannya di dunia, di dalam dunia, bitila ilah, dengan menunjukkannya Allah, menunjukkan Nabi terhadap nabinya Allah, menunjukkan alamat terhadap apa saja. Abtanu, yang mereka membatin atau menyimpan dalam hati terhadap ma. Di samping itu wayakobuna, dan mereka akan disiksa fil akhirati, di dalam akhirat. Wa ma yasyurun, dan mereka tidaklah merasa. Ya'lamuna, yakni mereka tidaklah tahu, anna kitahum, bahwa sesungguhnya tipu daya mereka adalah li'anfusihim, yaitu mengenai diri mereka sendiri. Wal mukhada'ah, adapun pengertian mukhada'ah di sini, tipuan guna, adalah min wafidin, dari satu sisi, jadi dari orang satu sisi. Ya biasanya lafaz mukhada'ah ya seperti itu, lafaz fa'ala asalnya kan gitu, yukhati'una Allah. Jadi masdarnya di mukhada'ah biasanya ya bisa saling menipu, tapi Allah kan bukan tidak menipu. Nah, di sini min babi wahidin ya, dari min wahidin, hanya dari satu sisi, dari satu orang. Ka'aqabtul lusso, ya, seperti saya menyiksa, atau ka'aqabtul lusso, seperti lafaz ka'aqabtul lusso. Aqabtu, menyakiti, menyiksa saya atau Anda, kota ya, aluso, terhadap pencuri. Wa dzikrullah, adapun penuturan lafaz Allah via di dalam lafaz yukhadi'una Allah itu adalah tasinun, apa, pengindahan ya, adalah suatu bentuk memperindah. Wa fi qiraatin,
dan adalah di dalam sebuah qiraah wa ma yukhadi'una. Jadi ada, nah ini tidak bawa, belum mendownload ya, kalau ada ya, kitab qiraat asyaba, al-qiraat asyaba, qiraat asyaba. Kalau seandainya punya kitab ini, tahu ini oke qiraatin, dan dalam suatu riwayat qiraat apa wa ma yukhadi'una, lafaz wa ma yukhadi'una. Jadi tidak yakdauna, tapi ada di antara ulama qurra as-sab'ah yang dikenal dengan ulama qurra 7 itu, salah satunya adalah membaca wa ma yukhadi'una. Jadi bacanya begini kira-kira, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kayak itulah kira-kira. Jadi tidak dibaca yakdauna, ada yang baca, salah satu ulama qurra yang baca yukhadi'u. Ini baca sekali lagi ya, satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Jadi ada yang baca bit tasdidi, dibaca dengan tasdid. Tapi dalam tafsir ini dibaca bima kanu yakdzibun. Nah, ini kita hanya bisa membacanya tapi nggak tahu itu bacaan imam siapa. Nah, seandainya membawa, insya Allah saya akan berusaha pada lanjutan video ini, saya akan menyiapkan qiraat sab'ah. Karena tentu dalam kitab Tafsir Al-Jalalain seperti dalam mukadimahnya, bacaan-bacaan ini bacaan-bacaan yang unggul, tidak bacaan-bacaan yang statusnya biasa-biasa, tapi dipilihkan kemarin. Jadi di depan diterangkan ini. Watambihin, nah, saya masih ingat. Watambihin, dan memperingatkan alal qiraati, terhadap beberapa bacaan al-mukhtalifati yang beragam, al-masyhurati ya. Nah, yang populer di kalangan ulama qurra mungkin. Nah, sekarang kita terjemah, belajar menerjemahkan. Ya, kita menerjemahkan ini kan mengikuti tafsir Jalalain, tidak menerjemahkannya, belajar membaca kita ini. Fi qulubihim adalah terdapat pada hati-hati mereka kaum munafikin yang mayakulu tadi. Apa maradun? Penyakit. Nah, penyakit artinya ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin syakun, keraguan, wanifakun, dan sifat apa? Nifak. Ya, nifak biasanya ditandai kalau bicara bohong, kalau berjanji tidak menepati atau khianat, berkhianat. Kalau dipercaya berkhianat. Kalau berjanji menyalahi janji, itu dirikan. Nah, ini
termasuk ya bicaranya bohong. Di samping itu penyakitan ya, dia memang meragukan, ada sifat ragu-ragu terhadap pada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Maka adapun keraguan dan sifat nifak tadi, kemunafikan, adalah yumridu, menimbulkan sakit kulubahum, terhadap hati-hati mereka. Yumridu ya, menimbulkan penyakit, artinya yudhibu, yakni melemahkan terhadap hati-hati mereka, hatinya lemah. Wajada, maka menambahi hum, terhadap mereka, siapa Allah maradon, akan ya penyakit lagi atau sakit lagi, bima ya, dengan ya, bima dengan sesuatu anzala, yang telah menurunkan Allah, siapa Allah, terhadap ma tadi, sesuatu tadi, minal Qur'ani, yang berupa kitab suci Al-Qur'an. Ini pertama sakit dapat diturunkan Al-Quran likufrihim, karena ingkar mereka, ingkar terhadap kitab suci Al-Quran. Walau, dan adalah bagi mereka adapun siksa sifatnya alimun, yang disakitkan, siksanya disakitkan. Muklamun, terhadap, artinya siksanya ada merasa sakit, siksa yang dahsyat. Siksanya ada andai kata pentungnya ada terasa sakit, atau mungkin rusak pentungnya lah, mungkin karena dahsyatnya ya, alimun, yang disakitkan. Adapun alimun, yang disakitkan, mulamun, disakitkan, bima, kenapa disiksa mereka? Bima kanu ya, karena adanya mereka adalah yakdibun. Ini wajah yang satu, bacaan yang satu. Sebab keberadaan mereka adalah mereka berdusta, tidak iman, tetapi mengaku yaqulu amanna billahi wa bil yaumil, mengaku beriman terhadap adanya. Beriman artinya yang membenarkan terhadap adanya Allah Ta'ala dan adanya hari akhir atau hari kiamat. Bitasdidi ya, dan ada yang dibaca bima kanu yukadzibun, dalnya ditasdid, jadi ikut wajan kadzaba. Kadzaba mendustakan, menuduh dusta, kadzaba menilai dusta. Bitasdid dibaca dengan tasdid harap dalnya itu, Nabi Allah, mendustakan, menuduh dusta kepada Nabi Allah. Wabitabib, dan ada sebagian ulama qura yang baca dengan dibaca ringan, bima kanu yakzibun, fi qaulihim amanna, dia mengaku, yakni mengenai ucapan mereka amanah, berupa lafaz amanah, maka dusta kan. Mereka tidak beriman, tapi menyatakan beriman di hadapan orang-orang beriman. Ini sudah saya belajar membaca ini, berusaha ya 5 ayat saja. Memang masih bersambung ayat ini, membahas orang-orang munafik
Ya, kalau tidak salah bahasa Inggrisnya apa? Kleptokrat. Ya. Orang-orang munafik ini masih ada ayatnya, sambungannya masih ada. Tapi sekarang mungkin sudah 1 jam. Agar nggak panjang-panjang video. Saya rasa kita sudahi saja. Saya sudahi untuk berbagi saat ini. Dalam tema yaitu keadaan orang-orang munafik. Mulai ayat ke-6 hingga ayat 10 surah Al-Baqarah. Semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Ya, wa alam bisawab bersyataqal karim. Saya ulangi, semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Dan tidak lupa saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pemirsa dan mohon jika ada yang salah maupun khilaf, Anda berkenan untuk menulis di kolom komentar. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli khali wa ni'mah wa nakhussu khususan ala ni'matil imani wal islami ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.